Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olvi Martin Yuliani, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat. Dalam video kali ini, saya akan membuat rekaman video model pembelajaran menulis imajinatif pada materi teks anekdot kelas 10 tingkat SMA. Dalam video kali ini saya menyadari banyak sekali kekurangan dan kesalahan, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bersedia beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Apakah sudah siap belajar dengan ibu? Sudah, Bu. Baik, sebelum itu ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Pita, Hadir, Bu. Yusuf, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Aldo. Hadir, Bu. Baik, berarti hadir semua ya hari ini. Bagus sekali. Seperti biasa, sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu akan menuliskan sepenggal kalimat dan anak-anak juga menuliskannya di bagian atas buku tulis masing-masing. Calon orang-orang sukses akan menghargai siapapun yang berbicara di depan. Jadi, untuk anak-anak silahkan simak penjelasan dari ibu supaya mengerti materi pada hari ini. Ibu akan membacakan sebuah teks, silahkan anak-anak semua disimak ya. Teks ini berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja kok diperhatikan sih, Ton? Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, tapi kursinya diduduki orang lain. Nah, dari teks yang sudah ibu bacakan tadi, apakah anak-anak semua ada yang bisa menebak apa materi kita pada hari ini? Ada, Bu. Silakan Vita. Teks anekdot, Bu. Oke, kita bungkus dulu. Apakah ada lagi? Ada, Bu. Silakan Yusuf. Sama, Bu, tentang teks anekdot. Ya, benar. Anak-anak itu semua pintar dan bisa menebak bahwa materi kita pada hari ini tentang menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Baik, kita akan membahas apa itu teks anekdot. Nah, dari teks yang sudah ibu bacakan tadi, di situ terdapat ada tokoh, yaitu Udin dan Tono, yang kemudian ada cerita lucu, yang ketiga ada kritik dan sindiran. Nah, ketiga ini sudah ada di dalam teks yang telah ibu bacakan tadi. Jadi kesimpulannya bahwa teks anekdot ini merupakan cerita singkat yang lucu dan mengandung kritik atau sindiran tentang tokoh yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, ini tadi pengertian dari teks anekdot. Kemudian yang kedua, kita akan membahas struktur dari teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot ini ada 5. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jadi ini akan ibu jelaskan satu-satu. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan pembuka dalam teks anekdot. Dia ini berisi tentang pengenalan tokoh, pengenalan alur, dan pengenalan latar. Kemudian yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan awal permasalahan yang muncul di dalam teks anekdot. Kemudian yang ketiga ada krisis. Nah, krisis ini merupakan permasalahan yang sudah memuncak atau bisa disebut juga dengan klimaks.
Kemudian yang keempat itu ada reaksi. Yang mana reaksi ini merupakan solusi atau penyelesaian masalah yang ada di dalam teks anekdot tadi. Kemudian yang kelima ada koda. Koda ini merupakan penutup teks anekdot. Nah, penutup ini terdiri atas kesimpulan, amanat dalam teks anekdot. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ini ada partisipan. Partisipan ini merupakan tokoh atau pelaku yang ada di dalam teks anekdot. Nah, dari teks yang Ibu bacakan tadi, contohnya seperti Udin dan Tono. Kemudian yang kedua, kalimat masa lalu. Apa sih kalimat masa lalu ini? Kalimat masa lalu merupakan kalimat yang kejadiannya itu sudah terlampau. Misalnya yang ada di dalam teks yang sudah Ibu bacakan tadi, begitu saja kau perhatikan sih Ton. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat masa lalu. Kemudian yang ketiga ada kalimat tanya retoris. Apa itu kalimat tanya retoris? Kalimat tanya retoris merupakan kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya seperti ini, apakah semuanya ingin bahagia? Nah, tentu saja ingin. Nah, itu merupakan kalimat tanya retoris. Kemudian yang keempat ada konjungsi waktu. Konjungsi waktu ini merupakan kata hubung waktu. Ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Ada lalu, ada kemudian. Nah, kemudian yang kelima ada konjungsi sebab akibat. Contohnya seperti sebabnya, akibatnya, karena. Kemudian yang keenam ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini contohnya seperti membaca, menulis, berlari. Kemudian yang ketujuh menggunakan kalimat seru atau perintah. Jadi contohnya seperti pergilah kau dari sini. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat. Setelah memahami pengertian teks anekdot, struktur dan aspek kebahasaannya, kita dapat belajar untuk menulis teks anekdot. Untuk dapat menulis teks anekdot, terlebih dahulu belajarlah menuliskan kembali teks anekdot yang didengar dan dibaca. Salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar dan kita baca dengan pola penyajian yang berbeda. Tentu saja juga menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun, penulisan ulang ini tetap harus memperhatikan kebahasaan dan strukturnya. Anak-anak semua sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham, Ibu akan membagikan tugas kerja. Nah, nanti Ibu akan berikan waktu 10 menit kepada anak-anak untuk menulis teks anekdot berdasarkan kreasi anak-anak sendiri. Jadi silakan tulis di kertas kerja yang sudah Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ada yang tidak paham boleh ditanyakan dengan Ibu ya. Ya, ini sudah betul seperti ini. Silakan diperhatikan penggunaan kalimat, pilihan katanya ya. Semuanya sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Jika sudah, silahkan Desi maju ke depan untuk membacakan teks anekdot yang sudah dibuat. Penjual kue, Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya pada ibu tua penjual kue di dekat jalan. Bapak, sudah berapa lama jualan kue? Ibu, sudah hampir 30 tahun. Bapak, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu, anak saya ada 4, yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian mengeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Jadi, Sudah, Bu. silakan duduk. Oke, itu tadi contoh teks anekdot yang sudah dibuat oleh Desi, teman kalian sendiri. Nah, jika ada dari kalian yang ingin menyampaikan kritik dan saran tentang teks anekdot yang sudah dibuat oleh Desi, dipersilahkan ya. Anak-anak, sudah ada yang siap untuk membacakan karangannya di depan kelas lagi? Sudah, Bu. Silakan kita.
membacakan karangannya di depan kelas. Nanti akan Ibu tunjuk satu persatu ya. Ya, Bu. Dan sudah mendapat giliran untuk membacakan karangannya di depan kelas. Udah, Bu. Baik, jika sudah, setelah Ibu perhatikan tadi, anak-anak sudah bagus ya teks anekdotnya. Hanya saja anak-anak semua harus lebih memperhatikan tanda bacanya, kemudian memilih pilihan kata yang tepat, serta bagaimana menggunakan konjungsi yang baik antar kalimatnya. Oke, semuanya sudah bagus ya. Setelah Ibu lihat, berarti anak-anak Ibu semua sudah bisa untuk membuat karangan dengan kreasinya sendiri, kemudian dengan daya ciptanya sendiri, dengan kreativitasnya sendiri. Anak-anak Ibu semua cukup kreatif ya dalam membuat teks anekdotnya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, bagaimana sih cara membuat teks anekdot yang baik dan benar itu? Jadi setelah memahami pengertian teks anekdot, struktur dan kebahasaannya, kita dapat belajar menulis teks anekdot. Untuk dapat menulis teks anekdot, terlebih dahulu belajarlah menuliskan kembali teks anekdot yang didengar dan dibaca. Salah satu cara menulis teks anekdot itu adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar dan kita baca dengan pola penyajian berbeda. Nah, tentu saja juga menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun, penulisan ulang ini tetap harus memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dari teks anekdot. Akan memberikan PR untuk dikerjakan di rumah. Halaman 89 di buku paketnya. Nah, di situ ada PR untuk menciptakan kembali teks anekdot dengan kreasi sendiri. Minggu depan silahkan dikumpulkan di meja Ibu. Jadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini, karena mengingat waktu sudah mau jam istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.